Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri Sri Wardani selaku tutor. Perkenalkan, saya Dewi Ramawati dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Dan NIM saya yaitu 04481889. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah gagasan COVID-19 yang mengacu pada garis besar kerangka topik halaman 433 sampai dengan 435. Jadi, coronavirus atau sering disebut COVID-19 ini merupakan penyakit infeksi virus yang pertama kali muncul di Wuhan akhir tahun 2019. Mobilitas manusia yang tinggi dan dukungan dengan kondisi transportasi masa kini yang telah menghubungkan banyak kota di dunia mengakibatkan virus yang melekat pada manusia mampu menyebar ke seluruh dunia. Penularan COVID-19 ini begitu cepat. Penularan dari satu manusia ke manusia lainnya, jumlah korban dan angka kasus kian meningkat. Jumlah kasus mencapai lebih dari 502.000 kasus di Indonesia. Sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58,7 juta kasus COVID-19. Ini dapat menyebar melalui dropout atau tetesan air dari hidung, mulut, atau bagian lainnya dari tubuh manusia. Penularan dapat terjadi pada saat kita bersin, batuk, berbicara. Dan ini sangat penting sehingga kita harus menjaga jarak sekitar 1 meter. Drop juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian menularkan penyakit pada orang yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terinfeksi virus ini. Jadi ini adalah alasan pentingnya kita untuk selalu mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir dan menggunakan hand sanitizer. Kementerian Kesehatan juga menemukan beberapa kasus penderita tanpa gejala. Dan hal ini berbahaya karena penderita tampak sehat dan tidak dapat dideteksi kecuali menggunakan tes swab. Dan ini sebabnya warga dianjurkan mengenakan masker saat keluar rumah. Dan COVID-19 ini juga menyebabkan kerugian di berbagai sektor, dari mulai wisata, transportasi, perekonomian negara, sampai dengan pedagang kaki lima. Semenjak aturan karantina atau pembatasan sosial berskala besar yang sering disebut dengan PSBB, semua warga dianjurkan untuk membatasi intensitas keluar rumah. Dan ini dapat menyebabkan banyak pedagang yang kesulitan. Bahkan beberapa dari mereka tidak dapat berjualan karena dilarang oleh pemerintah sekitar. Dan sementara pedagang kaki lima yang ngeyel berjualan di berbagai daerah juga menanggung resiko yang cukup besar ketika membuka lapaknya. Pedagang kaki lima ini kan berbeda dengan warung atau rumah makan yang memiliki bangunan khusus. Mereka kan harus berkeliling atau menetap di sudut ramai kota sehingga ketika terjadi pandemi ini menyebabkan penghasilan mereka juga berkurang secara drastis. Sekian penjelasan tentang COVID-19 ini. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.